Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deris Putra Lesmana dari jurusan Elektro kelas C akan menjelaskan tentang op-amp bagian yang kedua. Ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan membalikan fasa outputnya. Jadi karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan negatif VRF. Nah, VO sama dengan negatif VRF. Sama artinya minus VRF sama dengan min VI per RI dikali RF sama dengan minus RF per RI dikali VI. Contoh, diketahui RF sama dengan 100K, RI sama dengan 10K, dan VI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K. Hitung arus VO, ACL, IL, dan LO. Pembahasannya, rumus dari I sama dengan VI per RI. VI-nya adalah 1 volt dan RI-nya adalah 10 k ohm. Jadi 1 volt 1 per 10 k sama dengan 0,1 miliampere. VO sama dengan minus RF per RI dikali VI, di mana RF adalah 100K, RI adalah 10K, dan VI sama dengan 1 volt. 100 dibagi 10 sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan minus 10, dan dikali 1 volt sama dengan minus 10 volt. Jadi untuk keluarannya adalah minus 10 volt. ACL sama dengan Vout per Vin, di mana Vout tadi adalah minus 10 dan Vin-nya adalah 1. Min 10 dibagi 1 sama dengan min 10. IL sama dengan 0 dikurangi Vo per RL. Jadi 0 dikurangi minus 10 dibagi 25K sama dengan 0,4 miliampere. Dan LO sama dengan IO sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4, yaitu 0,5 miliampere. Nah, contoh yang kedua adalah tegangan negatif sebagai masukan inverting input. Yang tadi positif sekarang jadi negatif. Diketahui RF-nya 250K, RI-nya 10K, VI-nya minus 0,5 volt atau minus setengah volt, dan RL sama dengan 25K. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO-nya. Jawabannya, tadi rumus I sama dengan VI per RI. 0,5 volt jadi positif karena polaritasnya dirubah fasanya dari negatif jadi positif, dibagi 10K sama dengan 0,05 miliampere. Dan untuk Vout sama dengan minus RF per RI dikali VI sama dengan minus 250K per 10K dikali minus 0,5 volt. 250 dibagi 10 sama dengan 25, dan 25 dikali minus 25 dikali minus 0,5 sama dengan 12,5 volt. ACL-nya minus 250K dibagi 10K sama dengan minus 25K. Dan untuk IL, V0 per RL. Vout per RL sama dengan VO-nya tadi 12,5 dibagi RL. RL-nya adalah 25K. Jadi 12,5 dibagi 25 sama dengan 0,5 miliampere. Dan IO-nya sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5. Itu hasilnya 0,55 miliampere.
Nah, itulah op-amp inverting, yaitu dia merubah fasa dan juga meningkatkan atau menguatkan arusnya. Sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Jadi tegangan AC ini dimasukkan ke op-amp, di mana yang atas adalah Vin-nya atau inputnya dan yang bawah adalah output. Di mana ini Vin-nya naik ke atas ya, terus ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, di outputnya karena dibalikan menjadi ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi ibarat Vin ini positif dan Vout-nya menjadi negatif. Selanjutnya rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Lihat gambar berikut. Ada 3 masukan yang masuk ke op-amp. Nah, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. VO sama dengan minus RF per R1 dikali VI ditambah minus RF per R2 dikali V2 ditambah minus RF per R3 dikali V2. Jadi jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka V0 sama dengan minus V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka V0-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Lalu ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RF. Polaritas plus pada RF pada terminalan keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sebagai VO sama dengan VRF ditambah VI atau V input. Jadi VO sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI per RI dikali RF plus VI, atau sama dengan RF per RI dikali VI dikali VI ditambah VI. Jadi V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan VO per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Dan IL-nya sama dengan VO per RL. Selanjutnya ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus, op-amp didapatkan VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2. Maka V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Dan ACL-nya sama dengan VO dibagi VI. Selanjutnya ada rangkaian penjumlahan tak membalik atau non-inverting adder. Dan N sebagai masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukkan dengan R sama semua kecuali RF. Nilai RF sama dengan N dikurang 1. Maka besarnya tegangan output VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya ada rangkaian penguat selisih. Terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik. Yang tegangannya output. Yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi V0 sama dengan RF per RI plus 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 minus RF dibagi RI dikali VI. Jika nilai perbandingan resisornya seimbang, maka R1 sama dengan R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka VO sama dengan RF
per RI dikali V2 dikurangi V1. Selanjutnya ada rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan outputnya didapatkan dari selisih dari tegangan ED. Jika ED positif, maka V0 sama VO sama dengan plus V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi VI plus Vn. Atau negatif Vin plus Vn. Detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus V1 dan minus V1. Ciri pembandingan adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan pada V0 berada pada plus V1 dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 tambah R2 ditambah V1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback, maka dinamakan upper threshold atau voltage. Jadi, VOUT atau VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah V1. Tegangan ED, VUT minus VI. Selama tegangan input atau VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan plus V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi minus V1. Karena tegangan VO sama dengan minus V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 minus V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 minus V1. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi VH sama dengan VUT minus VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah, yaitu center voltage atau VCTR, yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2, di mana VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 plus V1, dan VLT sama dengan R2 ditambah R1 plus R2 minus V1. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V output di sekitar crossingnya. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan minus V1 per M, dan VLT sama dengan plus V1 per M. Dimana VH-nya sama dengan VUT dikurangi VLT, dan VCTR-nya sama dengan VUT per VLT, VUT dikurangi VLT per 2. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali plus V1
per 1 ditambah N. Dan VLT sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali minus V1 per 1 tambah N. Selanjutnya ada detektor jendela atau Windows detector. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka outputnya sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka Vout sama dengan plus V1. Detektor tak membalik atau taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembalik tidak 0, tetapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan 1 ditambah 1 per M dikali Vref dikurangi plus V1 minus M. Dan VLT sama dengan 1 ditambah 1 per M dikali Vref dikurangi minus V1 per M. Sekian penjelasan dari saya mengenai OPM bagian 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.